Tiga orang ditangkap anggota Polda Metro Jaya karena merampok perangkat router di Tower BTS senilai miliaran rupiah di Jakarta. Sementara itu komplotan curanmor diamankan warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, kemudian modul punya kantor. Ya udah. Nah, nggak percaya konfirmasi ke kantor saya boleh. Tuh. Ini modul. 6 orang komplotan pelaku pencurian perangkat BTS jasa layanan seluler ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya usai identitas pelaku terungkap. Petugas amankan para pelaku di 6 lokasi berbeda di wilayah Tangerang Selatan, Banten, Bandung, Bogor, dan Cimahi, Jawa Barat. Komplotan ini berbagi peran sebagai eksekutor dan penada barang. Dari penangkapan 6 pelaku, polisi mendapatkan barang bukti perangkat router hasil curian seharga ratusan juta rupiah. Penangkapan berdasarkan laporan pihak manajemen perusahaan telekomunikasi seluler yang dirugikan mencapai miliaran rupiah atas kehilangan perangkat router di 5 lokasi Tower BTS. Polisi masih mendalami motif pencurian. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangpati melaporkan. Para pencuri motor ini beraksi di permukiman warga di Jalan Haji Domang, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjelang subuh. 4 pelaku menggasak 4 sepeda motor yang terparkir di dalam dan di luar rumah. Para pelaku beraksi menodongkan senjata tajam dan senjata api hingga warga tak berani mendekat. Namun 1 sepeda motor berhasil diamankan warga. Motor buah saya yang bilang. Berapa motor Bu awalnya yang diambil Bu? 4. 4 motor. Jadi motor apa aja tuh? 3. Scoopy 2, Beat 2. Terus? Yang satu ketangkep Beatnya. Scoopy-nya ketangkep. Ketangkep orangnya masuk motornya apa gimana? Motornya. Oh. Karena dilempar apa gitu sama yang ini, bapak ini, jadi dilempar di situ di kandang ayam. Warga telah melaporkan pencurian sepeda motor ini ke Polsek Kebonjeruk. Polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Bekasi akhirnya menyegel sekolah Al-Karim Islam School di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, usai sejumlah orang tua murid memprotes pihak sekolah. Didampingi pihak kelurahan, orang tua siswa, pihak sekolah, dan kuasa hukumnya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat menyegel sekolah Al-Karim Islamic School di Jalan Baru Perjuangan, Marga Mulia, Kota Bekasi. Penyegelan dilakukan setelah pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi menemukan adanya permasalahan administrasi. Spanduk berukuran besar dipasang di depan sekolah untuk menginformasikan sekolah TK Islam Al-Karim Islamic School tidak diperbolehkan menerima murid baru tahun ajaran 2025-2026 dikarenakan permasalahan administrasi. Penyegelan dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak sekolah mengaku adanya kesalahan di sekolah karena faktor manajemen keuangan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yaitu pemberitahuan pada masyarakat untuk Al-Karim agar tidak menerima murid baru. Gitu aja, karena kita di sini kelurahan hanya wilayah yang mendampingi dari Dinas Pendidikan. Itu semua yayasan akan menjual aset, Pak. Ya, akan menjual aset semuanya dan akan menggantikan. Nanti saya akan urus, Pak. Saya akan urus nanti beliau mungkin nggak mengeluarkan statement. Saya akan mengeluarkan statement adalah kami akan mengganti uang atau murid. Sebelumnya, sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan polisi karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah. Hal ini dilakukan setelah hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai apa yang dijanjikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Seorang warga negara Nigeria ditangkap polisi karena terlibat penipuan online senilai 36 miliar rupiah. Sementara 4 tersangka pemalsuan materai ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ditras Cyber Polda Metro Jaya menangkap WNA asal Nigeria berinisial OI karena terlibat kasus penipuan online sebuah perusahaan swasta. Bersama rekannya seorang warga negara Indonesia berinisial OC yang kini buron, pelaku memanipulasi dokumen elektronik dengan menyamar sebagai tokoh terpercaya di dalam suatu organisasi. Korban telah menyetorkan 36 miliar rupiah dan rugi 1,6 miliar rupiah. Motif kedua pelaku hanya demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian salah satu email dari salah satu pihak ini dihack atau dikuasai oleh pelaku, sehingga akhirnya pelaku berkomunikasi menggunakan email salah satu pihak yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada korban. Selain mengamankan satu pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa dokumen, rekening bank, 2 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit printer. Yakni dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayang Bakti, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan tempat pemalsuan materai di Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan 2.000 lembar kertas materai palsu siap edar. Peredaran materai palsu ini terbongkar akibat banyaknya temuan materai palsu di kawasan Jakarta Utara. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 4 orang yang sudah memproduksi dan menjual materai palsu sejak Mei 2023 dan menjualnya secara daring. 2 orang tersangka merupakan pegawai percetakan yang bisa membuat materai palsu yang hingga sekilas tak beda dengan yang asli. Akibat pemalsuan materai ini, negara rugi hingga 1,5 miliar rupiah. Materai tempel nominal 10.000 palsu sebanyak 2.349 lembar atau 117.450 keping. Jika dikonversikan dengan harga jual yang... Keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.